Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1800 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai ayat 15. Masih di bawah perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Demikian firman Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan umat Tuhan bangsa Israel. Dalam konteks saat ini, Tuhan mau mengingatkan kita orang percaya, ya, gereja Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel kalau mereka sudah masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka harus berhati-hati. Amin. Saudara perhatikan ayat 10 dan ayat 11 di sana berkata begini. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, kalau mereka masuk ke tanah yang diberkati Tuhan, yang diberikan, dijanjikan Tuhan kepada mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka harus berhati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kita semua. Kalau satu hari nanti kita diberkati Tuhan dengan luar biasa,
mendapatkan apa yang kita mimpikan selama ini, mendapatkan posisi jabatan kekayaan yang berlimpah-limpah. Dengar baik, kita harus berhati-hati. Amin. Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini, kalau kita diberkati Tuhan, kita harus berhati-hati. Amin. Kenapa kita harus berhati-hati? Dengar ini baik-baik. Karena berkat Tuhan itu ujian buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang grafik bangsa Israel, ketika mereka ada di masa damai, saat itu mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Justru di saat itu, iman mereka merosot. Terjadi degradasi iman. Mereka mabuk dengan berkat Tuhan, sehingga mereka melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang membahayakan bangsa Israel. Ketika mereka diberkati, justru mereka jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, umat Tuhan. Kalau suatu saat nanti kita diberkati Tuhan, mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita, kita hidup diberkati kesehatan, kekuatan, kekayaan, hidup dalam kelimpahan. Saudara harus ingat pesan Tuhan ini. Yang pertama, tidak boleh melupakan Tuhan. Saudara lihat ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau satu hari nanti saudara diberkati Tuhan, saudara tidak boleh lupa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, kalau mereka sudah masuk ke tanah perjanjian itu, mereka tidak boleh lupa kepada Tuhan yang telah membawa mereka, yang telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang waktu susah ingat sama Tuhan, tapi ketika diberkati Tuhan lupa sama Tuhan, lupa segalanya. Bahkan keluarganya sendiri dia sudah lupa, saudara. Ini yang sering terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Orang yang lupa sama Tuhan, dia lupa kalau Tuhan yang memberkati dia. Sehingga dia lupa, saudara, beribadah. Dia lupa memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dia lupa segalanya. Saudara, orang yang lupa diri kepada Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan akan ambil kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, segala yang kita punya itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Saudara, kalau kita melupakan Tuhan, segala yang kita miliki Tuhan akan ambil kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, jangan melupakan Tuhan. Ingat Tuhan selalu. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman, jangan lupa beribadah, jangan lupa bersyukur, jangan lupakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jangan sampai berkat itu membuat saudara silau sehingga saudara lupa kepada si pemberi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat Tuhan selalu. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita di ayat 13. Perhatikan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya hidup takut akan Tuhan. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan ini katakan di ayat 13, kepada dialah harus engkau beribadah. Artinya apa saudara? Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan selalu memiliki waktu dengan Tuhan. Dia ikut beribadah, itu tanda orang hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan berarti dia mau tunduk patuh pada kebenaran firman Tuhan. Baik itu teguran firman Tuhan, nasihat, dia akan tunduk dan patuh sebagai bentuk ketaatan dia pada firman. Itu orang yang hidup takut akan Tuhan. Dia pasti taat. Amin. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan memelihara hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Itu orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah saudara hidup takut akan Tuhan? Apakah saudara sudah tunduk patuh taat pada firman Tuhan? Apakah saudara sudah menjaga hidup saudara supaya tetap berkenan, hidup dalam kekudusan atau tidak? Ataukah di dalam kehidupan kita masih mengeraskan hati? Kita sudah tahu kita salah, sudah hidup dalam dosa, tetapi kita gengsi. Kita sudah kadung lama berbuat salah. Jadi itu sudah menjadi sifat karakter yang menempel di dalam kehidupan kita, sehingga sulit untuk kita berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan atau tidak? Saudara, ini warning bagi kita semua. Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau diberkati dan kalau kita mau masuk menikmati berkat-berkat Tuhan, yang harus kita lakukan dalam hidup kita, kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Tadi saya katakan, hidup takut akan Tuhan itu berarti kita taat pada firman. Kita hidup dalam kekudusan. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman. Sehingga tidak ada kompromi dosa di dalam diri kita. Itu baru orang yang hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah gak kita hidup takut akan Tuhan? Bagaimana kita mau mengklaim diri kita hidup takut akan Tuhan, tapi ibadah saja masih mikir. Setahun 2 kali, hanya Natal, Paskah. Bagaimana saudara mau katakan saudara hidup takut akan Tuhan, sementara saudara malas beribadah? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Amin. Kalau saudara mau diberkati dan kalau saudara sudah ada dalam tanah perjanjian, itu artinya saudara sudah diberkati. Saudara harus menjaga diri saudara supaya tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat yang terjadi sekarang ini, ada banyak orang, bahkan orang Kristen sendiri, sudah gak takut akan Tuhan. Malah mereka terang-terangan, saudara. Mereka semakin berani. Mereka malah mengekspos diri mereka di media sosial, padahal sedang hidup dalam dosa. Bukannya bertobat, malah semakin berani, saudara, melakukan dosa seperti mau menantang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktunya Tuhan akan tegur saudara. Kalau saudara sudah diberi peringatan, saudara gak bertobat, Tuhan akan tegur saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jangan bangga ketika kita berbuat dosa, saudara. Karena kita sudah belajar bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan dengan terang-terangan itu memancing murka Tuhan. Dan orang-orang yang membuat Tuhan murka, mereka habis. Mereka akan kena kutuk, mereka akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Yang sudah jelas-jelas hidup dalam dosa,
mau pamer, saudara. Sepertinya mau nantang Tuhan. Bukannya bertobat, malah semakin berani pamer dosa. Hati-hati, saudara. Kalau saudara nggak bertobat, saudara akan celaka. Saudara harus hidup takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Menjaga hidup saudara supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tunduk patuh taat pada firman. Itu orang yang hidup takut akan Tuhan. Kalau orang hidup takut akan Tuhan, berkat Tuhan itu langgeng, saudara. Berkat Tuhan itu akan dinikmati bukan hanya saudara, tapi anak cucu cicit saudara akan menikmati berkat Tuhan. Karena saudara hidup takut akan Tuhan. Dan semua keturunan saudara menikmati berkat itu. Karena saudara hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau sebaliknya saudara nggak takut Tuhan, dia akan menikmati kutuk, celaka, murka Tuhan itu. Bukan hanya saudara, tapi anak cucu saudara. Sekarang ini, pilihan itu ada di tangan saudara. Apakah saat ini saudara mau memilih generasi saudara, keturunan saudara diberkati? Hiduplah takut akan Tuhan. Kalau saudara memilih tidak hidup takut akan Tuhan, jangan salahkan generasi saudara, keturunan saudara mendapatkan celaka. Itu gara-gara saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memilih hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini. Yang ketiga, ayat 14 dan ayat 15. Perhatikan. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kalau saudara diberkati Tuhan, tidak boleh ada Allah lain di hadapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya menyembah satu Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang Shema Israel. Tuhan itu esa. Amin. Hanya satu Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang satu itu Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Selain daripada itu Allah lain. Itu membuat Tuhan murka. Yang harus kita sembah hanya Yahweh. Hanya Allah yang disembah. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yakub ini adalah Israel. Jadi yang benar, Allah yang benar, dengar baik, adalah Allah Israel. Bukan Allah Arab, bukan Allah orang Indonesia, bukan. Yang benar adalah Allah Israel. Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Haleluya. Dan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu 2000 tahun yang lalu berinkarnasi, datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita manusia. Dia rela menderita untuk menebus dosa umat manusia. Dia mati di atas kayu salib itu sebagai syarat korban. Dia mati, darahnya tercurah di atas kayu salib itu sebagai tanda sah, sebagai korban keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Dia Allah, pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus yang mati 3 hari yang akan datang bangkit. Yang lain dari itu mati dan sampai sekarang kuburnya masih ada. Yesus mengatakan bagaimana cara dia mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dan itu tergenapi. Amin. Dan dia naik ke surga, saudara. Dia menyediakan tempat bagi kita. Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi
sama seperti kita manusia. Jadi kalau saudara pernah merasakan sedih, merasakan satu penderitaan, Tuhan Yesus pernah mengalami. Dia Allah yang mengerti, Dia juga Allah yang peduli. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita sembah adalah Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesuslah yang harus kita sembah, tidak boleh ada yang lain. Jangan sampai saudara sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, sehingga yang saudara sembah adalah harta kekayaan, usaha saudara. Ada yang menyembah bos mereka sehingga mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Oh, hati-hati saudara. Allah kita Allah yang cemburu. Sudah perhatikan ayat 14, ayat 15. Allah yang cemburu itu akan memunahkan umatnya yang menyembah selain daripada Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyembah pekerjaanmu. Saudara takut kehilangan pekerjaan sampai hari Minggu saudara nggak gereja. Saudara takut kehilangan penghasilan sampai saudara lupa hari-hari untuk beribadah. Ingat, Allah kita Allah yang cemburu. Dia cemburu kalau kita tidak menyembah Dia. Yang kita sembah harta, kekayaan, jabatan, bos kita. Oh, hati-hati saudara. Tuhan murka dan Tuhan akan ambil semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hanya menyembah Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan lawat dan jamah mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus melawat mereka. Tuhan Yesus memulihkan mereka. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang ada di dalam kelemahan iman. Tuhan, kuatkan mereka. Teguhkan mereka melalui firman Tuhan ini. Hamba berdoa, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan buat mereka yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai selalu mereka, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.